Hai, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah klik video aku, dan yang baru gabung jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Nah, untuk hari ini aku mau unboxing paket. Jadi aku kemarin baru beli panci, dan ini tuh lumayan lama ya ada di keranjang, dan akhirnya aku bisa check out juga, alhamdulillah ya, ada rezeki. Nah, panci yang aku beli ini tuh ada dua. Yang pertama ini ada ice cream carrot, ini yang ukuran 20 cm. Jadi aku tuh sengaja pilih fry pan yang ukuran kecil ini ya, yang 20 cm, karena kalau misalkan masak cuman sedikit gitu, misalkan dadar telur terus goreng buat nyambel gitu, kalau pakai pan yang besar tuh kayaknya kok gimana gitu ya, pan yang besar tapi masaknya cuman sedikit gitu. Jadi aku putusin buat beli fry pan yang ukuran kecil ini, lagian aku juga belum punya gitu kan. Dan ternyata setelah datang fry pan ini tuh ya Allah cantik banget dan tebel banget gitu, kalian bisa lihat ya, ini tuh kokoh banget. Dengan harga segitu ya worth it lah, maksudnya sebanding dengan apa yang diberikan gitu. Dan untuk di gagangnya ini tuh lapisannya backlight atau tahan panas gitu. Nah, terus untuk dalamnya itu include, jadi kita free sutil kayak gini dari kayu ya, dan ada tulisannya carrot gitu. Terus dia juga with lid atau penutup ya. Nah, dapat tutupnya tuh seperti ini, dan ini gagang si penutupnya itu sama juga dilapisin dengan backlight atau silikon tahan panas. Nah, gini cantik banget ya teman-teman. Sebenarnya kemarin galau gitu kan mau beli yang mana gitu, dan akhirnya aku pilih yang es krim aja. Oke, untuk paket yang kedua aku juga beli Essential Woody Carrot Deep Fry Pan yang ukurannya 28 cm. Jadi ini yang lebih besarnya. Sebenarnya ada yang lebih besar lagi yang ukuran 32 cm tapi terlalu kegedean gitu. Nah, ini dilapisin dengan bubble plastik untuk gagangnya biar aman. Kemudian gagangnya terbuat dari backlight juga, silikon tahan panas, dan ini lapisannya itu anti lengket, impor dari Swiss ya sesuai deskripsinya. Kemudian dia juga udah bebas PFOA dan bisa digunakan di semua jenis kompor dengan desain bawah fry pan yang seperti itu, serta bisa mendistribusikan panas yang merata saat memasak ya. Dan dia sudah dilengkapi dengan penutup serta dapat free gift spatula kayu. Nanti aku juga bakalan kasih tunjuk ke kalian gimana caranya seasoning sebelum memakai fry pan ini. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Oke, sekarang aku bakalan kasih tahu ke kalian semua gimana caranya seasoning sebelum menggunakan fry pan ini. Jadi pertama kita cuci bersih dulu fry pan-nya sebelum nanti kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah teman-teman, jadi sebenarnya aku tuh kan galau gitu kan mau beli panci ini karena kan harganya lumayan juga gitu kan. Tapi karena demi kesehatan gitu, akhirnya aku pilih yang carrot ini gitu. Sebenarnya masih banyak ya yang lebih bagus dan yang lebih mahal, cuman kan kita sesuaikan dengan budget kita juga gitu kan. Dan yang masuk di budget aku si fry pan dari carrot ini gitu, jadi dia nggak begitu mahal banget tapi dia juga nggak murah juga gitu, jadi pas ya tengah-tengah gitu. Dan review orang-orang kan juga bagus ya tentang fry pan carrot ini, jadi aku semakin yakin buat beli fry pan dari carrot ini gitu. Oke teman-teman, kita balik ke seasoningnya ya. Karena tadi sudah dicuci bersih, jadi karena aku nggak mau nunggu terlalu lama, aku langsung lap kering aja. Terus lanjut tahapan yang selanjutnya adalah
kita merebus air di dalam pancinya ini, tapi jangan terlalu penuh juga ya. Rebus sampai mendidih. Kalau sudah mendidih nanti langsung kita angkat. Nah, buat teman-teman yang pengen samaan fry pan-nya, nanti aku akan taruh di description box ya linknya ya. Jadi ada di bawah judul dari video ini. Nah, ini kan sudah mulai mendidih teman-teman, jadi langsung aku mau angkat. Jadi ini aku mau taruh di yang ukuran besar aja. Ini untuk air dari fry pan yang ukuran 20 cm. Nah, setelah itu langsung kita seasoning dengan minyak. Minyaknya itu kalau misalkan takaran sendok kasih 3 sendok ya. Nah, ini aku langsung aja. Nah, untuk membalurkan minyak ke dalam pannya itu aku pakai tisu aja, bisa juga pakai spons. Nah, sembari nunggu, karena aku lupa aku belum masak nasi, jadi ini aku jeda dulu buat masak nasi ya. Karena nanti aku mau masak, nyobain pakai si fry pan-nya gitu. Nah, aku kalau misalkan nyuci beras itu nggak langsung lewat pot dari rice cookernya, jadi aku nyucinya itu pakai panci, baru aku pindahin ke pot rice cooker ini karena katanya biar lebih awet gitu ya. Jadi nyuci berasnya itu jangan di pot dari rice cooker ini gitu. Nah, langsung aja ini aku kasih air, jangan terlalu banyak juga biar nggak lembek. Kali ini aku nggak low karbo, jadi karena aku lagi pengen cepet-cepet, langsung aja aku masak di inner potnya ya teman-teman. Nah, untuk masaknya tinggal pilih star, lalu aku pilih yang fast cook, kemudian pilih star lagi, selesai. Lanjut ya, tadi kan aku ninggalin si fry pan yang ukuran besarnya itu masih ngerebus air. Nah, ini udah mendidih, langsung mau angkat. Nah, ternyata teman-teman, karena dia ukurannya besar kan, 28 cm, jadi tuh keberatan gitu kalau misalkan ngangkatnya cuman pakai gagangnya. Jadi aku angkat juga di bagian seberangnya gitu pakai jempal gitu ya teman-teman. Nah, ini langsung mau aku seasoning pakai minyak, terus aku balurin pakai tisu aja karena aku nggak punya spons, jadi aku pakai ini aja ya. Sponsnya kan buat cuci piring. Oke, setelah kita balurin dengan minyak seluruh permukaan dari fry pan-nya, langsung kita panaskan di atas kompor. Jadi manasinya itu cuman sampai si minyaknya itu jatuh gitu ya, jatuh ke permukaan bagian bawah gitu. Nah, kalau udah seperti itu langsung kita angkat, sudah selesai, langsung bisa kita gunakan si fry pan ini. Dan kalau teman-teman perhatiin, dari tadi aku selalu nyalain kompor dulu baru aku taruh panci di atas kompornya ya. Jadi biar awet, katanya biar permukaan bawah si pantat fry pan-nya itu nggak cepet gosong gitu teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Sekarang aku mau masak ya. Jadi aku mau nyobain fry pan-nya. Terus ini aku mau masak ati pete. Masak sederhana aja yang aku bisa aja, gampang-gampang teman-teman. Dan ini aku mau siapin dulu bahan-bahan buat masaknya. Terus tadi juga ada tahu susu. Nanti mau aku goreng aja buat lauk makan hari ini. Untuk bumbu atinya itu simpel aja. Jadi di sini aku cuman pakai cabai merah yang besar, terus ini juga cabai hijau yang besar juga. Terus nanti aku mau tambahin cabai rawit. Jadi biar makin pedes, makin enak aja kan kalau misalkan pakai cabai rawit. Nah, biar makin sedap, aku tambahin bawang bombay, tapi cuman sedikit bawang bombaynya. Ini pun sisaan dari kulkas ya, karena aku juga belum beli sayur-sayuran, jadi yang ada aja dalam kulkas aku pakai. Terus selain bawang bombay, aku tambahin bawang merah, bawang putih, aku iris biasa aja, nggak aku cincang untuk kali ini. Terus aku bakalan nambahin jahe sedikit ya. Jadi aku masih ada jahe di dalam freezer. Jadi aku tuh kayak jahe, terus kencur, bumbu dapur itu aku potong-potong, terus aku taruh ke dalam
freezer gitu, aku bekuin gitu. Jadi dia itu ternyata kalau masuk ke dalam freezer itu tuh makin awet, jadi bisa tahan berbulan-bulan. Nah kalau misalkan nggak dimasukin ke freezer itu paling kan 2 minggu gitu udah mulai busuk ya, untuk jahe, lengkuas, dan kencur, terus kunyit gitu kan. Jadi kemarin tuh aku dapat tips gitu kan untuk cara penyimpanan si bumbu dapurnya. Nah tadi aku juga udah potong-potong kentang, aku pakai 1 buah aja kentang ukuran sedang, terus aku tambahin pete. Nah terus untuk atinya ini aku lagi potong-potong, jadi atinya ini udah aku rebus ya. Jadi sebenarnya ini aku beli ati kemarin kan, terus baru aku masak hari ini, karena aku tuh kan kalau full di rumah itu cuman hari Sabtu sama Minggu gitu ya. Kalau hari Senin sampai Jumat itu kan aku kerja juga, jadi aku jarang masak, paling aku beli gitu. Jadi kalau masak tuh Sabtu Minggu. Nah karena kemarin aku udah beli ati, jadi aku masak dulu, aku rebus dulu, terus aku masukin ke dalam freezer biar awet. Oke, sekarang kita mulai memasaknya. Jadi ini bawang merah, bawang putih aku masukin terlebih dahulu, tunggu sampai dia berbau harum gitu, baru nanti aku lanjutin. Ini aku tambahin pakai serai, terus aku pakai daun salam juga. Ini sisaan juga. Jadi serai sama daun salam itu aku juga masukin ke dalam freezer ya. Ternyata daun-daunan kalau dimasukin ke freezer itu awet banget gitu. Jadi dia nggak cepet busuk. Terus aku lanjutin, aku bawang bombay aku masukin, terus ini pete sedikit aku masukin, terus sisanya nanti aja kalau udah masuk atinya. Nah ini aku tambahin saus tiram, kemudian ada saus kecap asin, maaf bukan saus, kecap asin maksudnya. Terus lanjut kentangnya dulu aku masukin, setelah itu baru nanti si atinya aku masukin. Selanjutnya aku masukin air aja, tapi sedikit aja biar bumbunya itu meresap ke dalam kentang dan atinya. Nah untuk selanjutnya baru aku masukin bumbu-bumbunya. Jadi kalau aku masak itu wajib ada gula pasirnya, kemudian garam jangan terlalu banyak biar nggak asin. Terus setelah itu kaldu jamur wajib juga, jadi aku nggak pakai micin teman-teman. Lanjut ini aku pakein kecap, jadi aku kecapnya udah mulai habis kan, aku juga belum beli, jadi aku pakein sedikit tadi, sisaan aja. Terus sembari nunggu atinya itu matang, aku mau lanjut goreng tahu. Nah untuk tumis atinya ini airnya udah mulai surut, jadi aku buka dulu, aku aduk-aduk dulu, udah mulai meresap kan bumbu-bumbunya. Sebelum aku matiin aku rasain dulu kira-kira udah pas apa belum, dan ternyata alhamdulillah udah pas. Jadi ini aku pisahin dulu buat Nazel, dia juga doyan kan makan ati kayak gini, ditumis kayak gini, ini apa sih namanya ya, ditumis kecap apa sih, tapi bukan disemur juga. Ini pokoknya aku coba-coba aja, tapi rasanya enak banget ya, apalagi dicampur pete. Nah kalau udah mau mateng gini, jadi baru aku masukin percabeannya, jadi biar nggak layu ya. Kalau misalkan tadi dimasukin di awal itu pasti cabenya tuh layu, terus jadi nggak cantik gitu, jadi pucet kan. Nah ini karena udah lapar, suamiku ikut nimbrung nih. Jadi dia bantuin buat bolak-balik si tahunya. Jadi pas aku tag video ini tuh suamiku tuh ada di belakang aku gitu, jadi dia nungguin gitu, nemenin, karena dia mungkin udah lapar gitu kan, karena ini masak pagi yang kesiangan gitu. Nah ini aku bolak-balik dulu tahunya, jadi biar matang merata. Terus ternyata setelah pemakaian dari fry pan ini tuh ternyata enak banget loh teman-teman. Jadi tuh matangnya bisa merata gitu, jadi nggak gosong-gosong juga. Terus dia kan non stick juga kan, anti lengket gitu. Nah biasanya kalau masak di panci biasa yang stainless gitu, yang legendaris itu kan biasanya di bagian pinggir-pinggirnya kan suka berkerak gitu kan, gosong. Nah kalau pakai panci yang karet ini tuh enggak gitu teman-teman. Pakai bolde yang sebelumnya yang aku pakai itu juga enggak. Ini
yang ukuran fry pan 20 cm itu juga enak banget ya kalau misalkan untuk goreng-goreng yang gak begitu banyak gitu, apalagi untuk dadar telur terus nyambel gitu juga enak banget ini. Jadi aku rekomendasi ini nih buat kalian. Nah ini dia, jadi ini udah mateng, aku plating dulu. Nah untuk atinya aku nggak taruh di mangkok atau piring gitu, karena pakai si pan ini tuh udah jadi kayak dekorasi gitu loh teman-teman, jadi cantik juga gitu. Alhamdulillah sudah selesai masaknya, langsung mau aku makan karena udah lapar. Dan ini dia, aku udah selesai juga makannya dan selesai juga ya video kali ini. Aku ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah setia sampai akhir nontonin video aku. Aku mohon maaf jika aku masih banyak banget kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.